Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Aziz dan Nizarullah, Ritra Ariza Amindita, Syifaul Farihah, Najma Zahiro, Alvina Dwisha Putri, Ogi Fakhruddin, Juliana Anggraini, Neila Marta Yuandini, dan Dinda Nur Rahmadani. Kami di sini akan mempresentasikan bab laporan auditor. Yang pertama, pengertian laporan auditor. Menurut Mulyadi, laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Kemudian menurut IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2001, dalam SA seksi 326 menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya itu untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumnya di Indonesia. Seperti itu. Jenis laporan audit. Jenis laporan audit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendapatan wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia. Yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, atau unqualified opinion with explanatory language. Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapatan wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila audit menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. 4. Pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan audit tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip di Indonesia. Yang kelima, tidak memberikan pendapat. Auditor tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Syarat-syarat laporan audit. Yang pertama, harus lengkap. Laporan harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit, meningkatkan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan. Yang kedua, akurat. Laporan harus menyajikan bukti yang benar dan menggambarkan temuan yang tepat. Kemudian, objektif. Laporan harus disajikan secara seimbang dalam isi dan nada. Yang keempat, meyakinkan. Laporan audit harus menjawab tujuan audit. Temuan disajikan secara persuasif dan kesimpulan serta rekomendasi disusun secara logis berdasarkan fakta yang disajikan. Yang kelima, jelas. Laporan audit harus mudah dibaca dan dipahami. Yang keenam, ringkas. Laporan audit harus disajikan secara ringkas, tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk mendukung pesan. Format buku laporan audit. Laporan audit bentuk buku adalah standar unqualified report, yaitu laporan yang diterbitkan oleh seorang auditor ketika seluruh kondisi audit terpenuhi. Tidak diketemukan kesalahan saji yang signifikan yang tergeletak tak diperbaiki. Serta laporan ini berisi pendapat auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP atau PSAK.
Unsur-unsur pokok laporan auditor bentuk baku terdiri dari 1. Judul laporan. Di dalam standar auditing, mewajibkan setiap laporan diberi judul laporan, dan di dalam judul tersebut tercantum pula kata independen. Sebagai contoh, laporan auditor independen. Nah, kewajiban untuk mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu kepada para pengguna laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara objektif. 2. Alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. 3. Paragraf pendahuluan. Pada paragraf pertama laporan menunjukkan 3 hal. Pertama, membuat suatu pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik telah melaksanakan audit. Kedua, paragraf ini menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk pencantuman tanggal neraca, serta periode akuntansi dari laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ketiga, paragraf pendahuluan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit. 4. Paragraf skip. Paragraf ini berisi pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor selama proses audit. 5. Paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit bentuk baku menyajikan kesimpulan auditor berdasarkan hasil dari proses audit yang telah dilakukan. 6. Nama KAP. Nama tersebut akan mengklasifikasikan kantor akuntan publik atau praktisi nama yang telah melaksanakan proses audit. Pada umumnya yang dituliskan nama kantor akuntan publik. Mengapa? Karena seluruh bagian dari kantor akuntan publik bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara profesi dalam memastikan agar kualitas pekerjaan audit memenuhi standar profesi. 7. Tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan dalam laporan audit adalah tanggal pada saat auditor menyelesaikan prosedur audit terpenting di lokasi pemeriksaan. Tahapan dalam membuat laporan audit. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, meminta dokumen keuangan. Setelah memberitahu organisasi tentang audit yang akan datang, auditor biasanya meminta dokumen yang tercantum pada daftar periksa pendahuluan audit. Dokumen-dokumen ini mungkin termasuk salinan laporan audit sebelumnya, laporan bank asli, kwitansi, dan buku besar. Selain itu, auditor dapat meminta bahkan organisasi, bersama dengan salinan risalah dewan dan komite, serta salinan anggaran rumah tangga dan peraturan tetap. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Auditor memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana audit akan dilakukan. Lokakarya risiko dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah. Rencana audit kemudian disusun. Tahapan yang ketiga adalah menjadwalkan rapat terbuka. Manajemen senior dan staf administrasi kunci kemudian diundang ke pertemuan terbuka di mana ruang lingkup audit disajikan oleh auditor. Kerangka waktu untuk audit ditentukan, dan masalah waktu apapun seperti jadwal liburan dibahas dan ditangani kepala departemen, mungkin diminta untuk memberitahu staf tentang kemungkinan wawancara dengan auditor. Selanjutnya yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakannya untuk menyelesaikan rencana audit. Kerja lapangan kemudian dilakukan dengan berbicara kepada anggota staf dan meninjau prosedur dan proses. Auditor menguji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Kontrol internal dievaluasi untuk memastikannya memadai. Auditor dapat mendiskusikan masalah yang muncul untuk memberi organisasi kesempatan untuk merespon. Yang kelima, menyusun laporan. Auditor menyiapkan laporan yang merinci temuan audit, termasuk dalam laporan tersebut adalah kesalahan matematika, masalah posting, pembayaran resmi tetapi tidak dibayar, dan perbedaan lainnya. Masalah audit lainnya juga terdaftar. Auditor kemudian menulis komentar yang menjelaskan teman audit dan merekomendasikan solusi untuk setiap masalah.
Yang terakhir, menyiapkan pertemuan penutupan. Auditor meminta tanggapan dari manajemen yang menunjukkan apakah setuju atau tidak setuju dengan masalah dalam laporan. Deskripsi rencana tindakan manajemen untuk mengatasi masalah dan tanggal penyelesaian yang diproyeksikan. Pada pertemuan penutupan ini, semua pihak yang terlibat membahas laporan dan tanggapan manajemen. Jika ada masalah yang tersisa, masalah tersebut telah diselesaikan pada saat ini juga. Fungsi audit laporan. Laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan banyak lainnya. Dalam kebanyakan kasus, laporan audit dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan atau periode 1 tahun. 1. Investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. 2. Badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. 3. Pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Bisa dilihat sendiri, ini adalah contoh laporan audit keuangan. Selanjutnya, pada data di atas akan diambil informasi dari neraca perusahaan, yaitu pada akhir tahun periode 2012, 2013, 14, 15, dan 2016. Kemudian laporan keuangan perusahaan secara 5 tahun terakhir. Anda bisa melihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan TBK sebagai berikut. Yang pertama, jumlah total aset yang mengalami kenaikan. Yang kedua, jumlah total liabilitas atau utang ya intinya, yang mengalami penurunan. Yang ketiga, jumlah total equity atau modal yang mengalami kenaikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.